Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngajinya. Halaman berapa ini? 37. Halamannya 47. Nomor 12. Ya. Yang ini yang bapak-bapak maju mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 12 ya, betul. Perkara yang dapat menyamai puasa, salat, sedekah dan jihad. Wa qila awhallahu ta'ala ila nabiy min al-anbiya min bani Israil wa qala sudduka 'anil batil li sawmun wa hifdhuka al-jawarih anil maharim ila salati wa iyasika anil khalqi li sadaqa wa kaffaka al-adha anil muslimina li jihad. Allah telah berfirman kepada salah seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Di nabi itu jumlahnya 8.000, ada yang mengatakan 12.000 lebih nabi. Jumlah rasul itu juga ratusan, ada yang mengatakan 200 atau 300 rasul. Nah, salah satunya itu dari keturunan Bani Israel. Dan mayoritas para nabi dan rasul itu dari segi timeline waktu itu paling banyak diturunkan pada masanya Bani Israel, karena itu yang paling lama dan paling banyak. Nah, kebiasaannya Bani Israel itu mengingkari nabi-nabi itu, diperlakukan kasar, diolok-olok, bahkan banyak juga yang dibunuh. Itu Bani Israel. Zaman dulu memang karakternya Allah menanamkan, tadi pagi saya ngaji tafsir itu anak-anak, Allah telah menancapkan atau menanamkan di hatinya orang-orang Yahudi itu satu, yakni permusuhan. Kemudian yang kedua adalah kebencian. Ila yaumil qiyamah. Di ayatnya itu ila yaumil qiyamah, bukan hanya masa lalu, sekarang juga sudah terjadi, kita lihat, kemudian nanti juga seperti itu. Yowis jadi karakter, dua karakter itu memerangi, kemudian permusuhan. Bahkan di kalangan mereka sendiri itu juga terjadi banyak perselisihan di kalangan Yahudi sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah kebencian. Nah, itu kalau lihat video-video sekarang itu yang di sosmed kan banyak sekali ya, anak kecil, wanita yang orang Palestina ngapa-ngapain ya diperlakukan secara kasar. Nah, itu karakternya memang Bani Israel seperti itu. Diammu yang batil karenaku adalah puasa, memelihara anggota tubuh dari perkara yang haram itu adalah sedekah, dan menahan dirimu menyakiti hati orang muslim karenaku atau lillahi ta'ala itu adalah jihad. Itu pahalanya sama, artinya sama besarnya ya. Jadi kalau kita tidak bisa puasa karena memang potongannya gak buat poso ya, poso sunnah maksudnya ya, kecuali Ramadan, wes kita diam saja, diam dari ngomong yang jelek itu podo kayak poso. Nah, itu pahalanya sama. Kemudian ada yang kalau kita tidak mampu sedekah, ya kita menahan tubuh kita, memelihara anggota tubuh kita dari perkara yang haram. Kemudian kalau kita tidak bisa jihad, itu pahalanya sama dengan menahan diri, tidak menyakiti hati orang muslim. Kemudian yang ke-13, ini agak panjang, penyebab hati gelap dan terang. Jadi ada dua sisi, 4 faktor jadi gelapnya hati, 4 faktor jadi terangnya hati. Ani Bani Mas'udin an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala arba'atun min dhulmatil qalbi batnun syab'an min ghairi mubalat wa suhbatul zalimin wa nisyatul dhunub al-madiyah wa tulul amal. Inna ashadda ma atakhawwafu alaikum khuslatan ittiba'ul hawa wa tulul amal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, 4 perkara yang dapat menyebabkan hati menjadi gelap. 1, perut yang terlalu kenyang.
itu nanti jadinya malas untuk beribadah. Kalau malas beribadah, maka kaitannya dengan kalbu ya, kalbu atau hati. Hatinya ya jadi gelap, gak gampang tersentuh, maksudnya begitu ya. Makanya orang itu kalau puasa, yang kita rasakan efek puasa itu bukan hanya secara fisik ya, ada efek positif, yakni hati itu menjadi lebih sensitif. Hati lebih sensitif, otak itu menjadi lebih tajam. Itu kalau orang itu puasa. Ya, karena memang organ kita itu punya hak untuk istirahat. Ya. Jadi kalau umat Islam itu puasa, kalau orang Barat itu teorinya ya intermittent fasting itu sekarang yang lagi ngetren itu. Memang tidak ada yang lain. Maksudnya apa ya istilahnya? Metode apapun itu kalau ada konsisten itu susah ya. Tapi yang paling hemat menurut saya, paling praktis itu ya intermittent fasting, membatasi jam makan atau jendela makan. Kalau umat Islam kan puasanya tidak minum ya toh, tidak minum. Kalau intermittent fasting masih boleh minum, ya minum air putih atau kopi atau teh yang tidak ada gulanya itu ya. Nah efeknya adalah itu nanti kita lebih sensitif ya, otak itu lebih tajam, lebih kreatif, daya ingatnya lebih tajam. Kemudian hati itu juga gampang tersentuh dengan perkara agama. Kemudian yang menjadi gelap yang kedua itu berteman dengan orang yang zalim. Circle-nya tidak bagus ya. Itu juga nanti pasti akan kita tertular ya. Karena pepatah Arab itu mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang jelek itu bisa menular. Ya sama kayak anak-anak kita lah. Kita harus memantau dia berteman dengan siapa, circle-nya siapa, apalagi anak-anak remaja ya. Itu sangat mudah sekali untuk ikut-ikutan sesuatu yang tidak baik. Karena itu tadi, akhlak yang jelek itu sangat gampang sekali menular. Tapi kalau akhlak yang baik, konco sing api, itu rada angel untuk mempengaruhi temannya. Karena apa? Karena sebelumnya itu di keterangan atas itu, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak enak di dunia ya. Sesuatu yang membosankan, ngaji, jamaah, akhlak yang baik itu kan orang itu kan bosan itu. Ya kan surga itu seperti itu. Tapi sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang enak-enak, sesuatu yang syahwat, sesuatu yang mengajak orang itu untuk menuruti hawa nafsunya. Itu memang fitrahnya neraka itu seperti itu. Fitrahnya surga kebalikannya. Fitrahnya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak kita sukai. Ibadah-ibadah itu kan pahit bagi orang yang masih belum terbiasa. Memang harus dilawan dan harus dibiasakan. Ngaji waqiah, surat-surat bilak sehari harus disiplin. Qobliyah ba'diyah atau ngaji 1 juz berat sekali itu, tidak enak itu. Tapi itu surga, memang dikelilingi sesuatu yang tidak enak. Sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Nah, berteman dengan orang yang dolim atau di sini banyak dosa itu juga efeknya luar biasa. Nah, kita harus aware terhadap anak-anak circle kita itu, anak-anak kita itu circle-nya siapa. Kemudian yang bisa menjadikan hati gelap itu adalah melupakan dosa-dosa yang telah berlalu. Dan yang keempat itu adalah berandai-andai. Berandai-andai itu terlalu jauh pikirannya, ngelantur, menghayal, berandai-andai, gitu ya. Ya sesekali boleh lah, tapi jangan terlalu jauh. Nanti itu yang bikin kita pasif, ya, bikin kita pasif. Apa yang ada di depan itu kita kerjakan hari ini ya hari ini, ya bulan depan, tahun depan itu wis kata nanti, ya mengalir saja. Nah, terus sebaliknya ada 4 perkara yang dapat menyebabkan hati bercahaya. Kebalikannya ya. 1, perut yang lapar karena berhati-hati. 2, berteman dengan orang soleh, wong kang soleh kumpul lono. Yang ketiga, mengingat dan menyesali dosa-dosa yang telah berlalu. Wa firlana mamadho ya wasi'al karomi. Itu kan dosa-dosa yang lalu itu ya harus diingat-ingat biar kita itu tidak mengulangi lagi. Dan tidak terlalu berandai-andai. Insya Allah hidup itu menjadi ringan. Oh, ini keterangannya di bawah. Itu yang bawahnya. Bawahnya lagi yang pendek itu. Hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Saya ketemu ya. Neraka itu dipagari dengan hal-hal yang menyenangkan. Seturu itu ya enak, sampai gak sholat yuk, tapi merokok, gitu kan?
dan seterusnya dan seterusnya. Sedang surga itu dipagari dengan hal-hal yang menjemukan, suatu yang orang itu tidak suka, seperti itu, yaitu perlawanan terhadap nafsu. Oke, kemudian selanjutnya tanda-tanda kecelakaan, maksudnya celaka dan bahagia. Wa'alin Nabi, ini langsung dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal alamatu syaqqa arba'atun nisyanu dzunub al-madiyah wa hiya 'inda Allah ta'ala mahfudhah wa dzikrul hasanat dan seterusnya. Al-madiyah wa la yadri aqbilat amruddat wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya wa nadruhu ila man dunahu fid din. Yaqulu Allah aradtuhu wa lam yuridni fa baraktuhu alamatu sa'adah arba'atun. Dzikrul dzunub al-madiyah wa nisyanul hasanat al-madiyah wa nadruhu ila man dunaka fid dunya. Ada 4 celaka, tanda-tanda orang itu celaka. Yang pertama, nisyanu dzunub al-madiyah, lupa dosa-dosa yang lalu. Orang itu celaka apabila tidak mengingat dosa yang lalu, sehingga tidak muncul rasa penyesalan dan tidak bertaubat. Yang kedua, padahal dosa-dosa itu tercatat di sisi Allah, ya. Ia mengingatkan bahwa meskipun manusia lupa, catatan amal Allah itu tidak pernah hilang. Yang ketiga, yakni mengingat amal-amal baik yang telah dilakukan. Itu juga bahaya itu, dieling-eling terus. Yang keempat, nadhuru ila man fawqa fid dunya, memandang orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Ini bahaya. Kenapa? Karena hatinya nanti iri terhadap orang yang kaya, jabatan, kemewahan, bukan iri kepada amal soleh. Kenapa? Kalau kita melihat urusan dunia ke atas, itu tidak menumbuhkan sikap rasa syukur. Ya, itu nanti tidak selesai-selesai, tidak ada sikap rasa syukur. Tapi kalau kita melihat ke bawah, itu kita pasti akan bersyukur. Nah, kemudian tanda-tanda kebahagiaan, bahagia. Nah, tapi sebelumnya saya tanya dulu, jenengan sudah bahagia apa belum? Alhamdulillah. Soalnya ngelamun kabeh gitu. Bahagia apa enggak ini? Cirinya ada 4. Nah, ini yang pertama, mengingat dosa yang telah lalu. Maksudnya apa? Yaitu kita biar bertaubat, berhati-hati, memperbaiki diri, muhasabah. Itu adalah tujuan dari mengingat dosa yang lalu. Yang kedua, melupakan amal yang baik yang telah dilakukan. Sing wis ya wis, Anda habis sedekah yang luar biasa, ya, sedekah dengan membabi buta gitu ya. Sedekah brutal umpama, ya sudah, itu tidak usah diingat-ingat ya. Nanti kalau ingat-ingat itu timbul ujub membanggakan diri, nah itu tidak baik. Tetap rendah hati dan terus beramal. Yang ketiga, nadhuru ila man fawqa fiddin, biar hati kita ini padang. Kita pandang orang yang lebih tinggi dalam hal agama. Karena nanti kita akan termotivasi untuk terus meningkatkan iman, ibadah dengan meneladani orang soleh. Ya, di rumah-rumah itu biasanya ada fotonya para ulama, ada fotonya Mbah Hashim, ada Mbah Wahab, ada Habib Umar, kemudian ada siapa itu Mbah Hamid, ya toh? Itu kita memandang orang yang lebih mulia, orang yang lebih tinggi dalam agama, itu kita termotivasi. Paling tidak nanti kita juga harapannya anak-anak kita, keturunan kita seperti beliau. Nah, karena ada teladan di orang soleh. Memandang orang soleh saja itu pahala. Memandang toh itu ya. Bahkan ada orang itu yang support itu datang kepada orang soleh, nggak ngapa-ngapain, cuma duduk mandang gitu aja sudah hatinya sudah tenang. Itu seperti itu. Kemudian nomor 4, memandang orang yang di bawahnya dalam hal dunia. Dengan begitu ia menjadi lebih bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Nah, jadi ini Kanjeng Nabi itu mengajarkan kita itu psikologi spiritual yang sangat mendalam, bukan sekedar nasihat biasa. Tapi bahagia itu hakikatnya bukan banyak-banyakan harta, tapi cara pandang kita, perspektif kita terhadap dosa yang sudah kita lakukan, amal yang kita lakukan, termasuk kehidupan ini. Nah, orang yang bahagia itu sejatinya dia itu satu, dia itu sering introspeksi, sikapnya itu introspektif ya, dia selalu menilai dirinya sendiri. Yang kedua bersyukur. Sedangkan sebaliknya orang yang celaka itu orang yang lalai, dia lupa ya terhadap amalnya, perbuatan dosanya, dan dia ada sikap sombong. Maka kata-kata Rasulullah itu barang siapa yang tidak mensyukuri yang kecil, niscaya dia tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Kecil saja tidak disyukuri, apalagi nanti banyak. Oke,
Oke, kemudian mana lagi nih? Panji-panji keimanan. Panji-panji keimanan. Bisa baca enggak ini? Pak Dito coba. Insya Allah gampang ini. Gak ada rokat nih. Tuan. Anna sya'airal wasyukru sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama sebelumnya, panji-panji keimanan itu ada 4, yaitu takwa kepada Allah, rasa malu, syukur, dan zakat. Oke. Kemudian dirwatul iman arba'u khilalin. Oh, siapa ini? Miss Arta ya dibaca. Waridho bil qadar wal ikhlasu fit tawakkuli wal istislamu lirabb. Puncak iman itu ada 4 perkara, yaitu sabar dalam menerima keputusan Allah, ridho menerima takdir, ikhlas bertawakal, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ini inti dari iman ya. Kemudian sekarang yang nomor 17, induk dari segala perbuatan. Induk dari segala perbuatan, pokok dari segala sesuatu. Ini langsung dari Kanjeng Nabi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ummahat arba'un, ummul adwiyah wa ummul adab wa ummul ibadat wa ummul amani. Fa ummul adwiyah qillatul aqli wa ummul adab qillatul kalam wa ummul ibadat qillatul dzunub wa ummul amani as-sabru. Artinya apa itu? Nabi Muhammad SAW telah bersabda, induk itu ada 4. Induk itu maksudnya pokok, yaitu induk obat, induk tata krama, induk ibadah, induk harapan. Induk obat itu apa? Induk obat adalah sedikit makan. Jadi obat terbaik itu adalah puasa memang. Kemudian induk tata krama adalah sedikit bicara. Ini yang paling baik itu sedikit bicara. Yang ketiga, induk ibadah adalah sedikit dosa. Jadi sebanyak apapun ibadah, tapi kalau dia terus menerus melakukan dosa, ya tidak baik gitu. Tapi ibadah ini tidak banyak maksudnya, cukupan, mode hemat. Tapi dia itu sebisa mungkin menghindari dosa, itu lebih baik. Dan induk daripada harapan adalah sabar menanti. Jadi ini Kanjeng Nabi itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada filosofinya, ada keseimbangan. Kanjeng Nabi itu antara fisik harus seimbang ya. Poso terus itu ya kabeh. Harus ada keseimbangan antara fisik, etika, spiritual, dan mental. Fisik, etika, spiritual, dan mental. Contoh itu yang pertama, sedikit makan itu akan menyehatkan tubuh. 2, sedikit bicara menjaga adab dan pikiran. Minggu lalu saya terangkan bahwa orang Jawa itu juga punya kebiasaan poso ngomong ya. Dia tidak berbicara kepada siapapun. Itu di Al-Quran juga ada. Nah, seperti Allah memerintahkan kepada Sayyidah Maryam untuk tidak ngomong kepada siapa-siapa. Artinya orang itu ternyata kalau dia mempersedikit bicara itu dia lebih bisa fokus dan akan tumbuh kreativitas, karena di situ dia banyak kontemplasi, dia banyak mikir. Contoh gini, Anda itu kebanyakan kita ya, orang-orang itu lebih banyak menemukan ide itu ketika bisa jadi ketika di WC. Karena kan menang itu, dia kan ngelamun. Ya menang maksudnya ya. Situ kan terus kemudian ingat sesuatu, kemudian ada ide, itu seperti itu. Makanya kata orang Malaysia itu bahasa Melayunya WC itu apa? Bilik merenung. Toilet itu tandas, ya, toilet itu tandas. WC itu bilik merenung karena memang menang di situ ya. Namanya unik gitu. Nah, cobalah ya. Sedikit bicara, itu nanti orang itu akan mikir sendiri, kemudian makanya seorang yang ngarang buku itu kan tidak bisa diganggu orang banyak, suara yang banyak, dia harus fokus di kamar untuk ngetik ya, ngarang buku, nanti ide-idenya muncul ya, nanti kalau banyak suara-suara nanti dia terdistraksi atau terganggu gitu tadi. Kemudian sedikit dosa itu menyucikan jiwa, kemudian bersabar itu meneguhkan hati. Jadi tidak ada sikap yang lain agar hati kita teguh ini kecuali dengan bersabar. Nah kata Rasulullah, keempat itu adalah induk. Karena semua kebaikan itu lahir dari
4 hal tadi, yakni menyedikitkan makan, menyedikitkan bicara, kemudian menyedikitkan dosa, kemudian bersabar. Seseorang yang mampu mengontrol makannya, asupannya, ucapannya, perbuatan, emosi, insya Allah dia itu orang yang sehat jasmani, fisiknya sehat, adabnya bagus, kemudian dia menjadi orang yang soleh dan juga tenang jiwanya. Ya, tidak gampang khawatir, tidak gampang gelisah, tidak gampang terkena istilahnya sekarang itu depresi atau anxiety ya. Kecemasan. Anak-anak muda sekarang itu banyak yang cemas, istilahnya insecure ya istilahnya. Itu karena banyak faktor. Itu tadi pola makannya, kemudian religiusnya, spiritualnya itu juga memang harus dibentuk. Nah inilah bentuk kearifan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sederhana dalam berkata, kemudian maknanya luas dan mendalam. Kemudian beliau juga memberikan resep kepada kita hidup bagaimana sehat lahir batin. Ya, jauh sebelum istilah barat, istilahnya sekarang itu wellness lifestyle. Istilahnya apa? Wellness lifestyle. Ya, atau well-being sekarang itu istilahnya. Ya, itu kan zaman dulu kan Rasul sudah memberikan tata cara kepada kita yang jelas, ya. Bagaimana keseimbangan antara itu semuanya. Ya, saya kira itu titik Allah alam. Rabbi barfa'na bi barakatihi wa ahdina وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم مولاي صل وسلم